Halo teman-teman semua, kali ini Bunda mau menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ceritanya gini ya teman-teman. Dulu itu sebelum manusia diciptakan sama Allah, nah di muka bumi ini sudah ada yang namanya jin. Nah jin ini sudah lama tinggal di muka bumi beserta anak keturunannya. Di saat itu jin itu pasti bisa naik ke atas langit teman-teman. Karena apa? Karena memang Allah membukakan pintu langit untuk jin itu. Nah, di suatu hari, di suatu saat, ada jin yang bernama Iblis. Dia naik ke atas langit, bertemu para malaikat. Di saat itu, Allah sedang berkata, "Aku akan menciptakan seorang makhluk bernama manusia. Dia nanti akan menjadi khalifah di muka bumi." Kemudian para malaikat itu menjawab, "Wahai ya Allah, kenapa engkau membuat makhluk yang nanti akan membuat keonaran dan kerusakan di muka bumi ini?" Nah, mendengar seperti itu, jin yang bernama Iblis ini merasa nggak senang teman-teman. Ya kan, kenapa kok nggak senang? Karena kan dia sejak awal punya rasa ingin menjadi khalifah di muka bumi, tahu Allah akan menciptakan seseorang makhluk yang bernama manusia itu dan dia akan menjadi khalifah, tentu kan dia merasa tersaingi. Nah, kemudian Allah menjawab ketika malaikat berkata seperti itu ya teman-teman. Allah menjawab, "Aku adalah yang menciptakan seluruh alam ini, tentu saja aku yang paling tahu malaikat." Kemudian akhirnya Allah menciptakan manusia dan diberi nama Adam, diciptakan dari tanah seperti itu. Kemudian setelah diciptakan, Nabi Adam ini diajari teman-teman nama-nama semua yang ada di alam semesta ini, termasuk nama para malaikat. Padahal malaikat itu jumlahnya miliaran teman-teman. Nah, di saat Allah bertanya kepada malaikat, sebutkan nama-nama yang ada di alam ini, alam semesta ini semua. Kemudian malaikat menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya yang paling tahu adalah Engkau yang Maha Menciptakan. Sementara kami hanya tahu sebatas yang Engkau ajarkan saja." Sementara ketika Allah bertanya kepada Nabi Adam, Nabi Adam ini bisa menjawab teman-teman, karena kan sudah diajari tadi ya. Jadi bisa menjawab semua nama-nama yang ada di alam semesta, di muka bumi, dan di langit. Disebutkan semua nama-nama para malaikat itu, padahal jumlahnya kan miliaran ya teman-teman. Termasuk bahasa-bahasa yang sampai sekarang ada di muka bumi ini, itu dulunya sudah diajarkan oleh Allah SWT teman-teman. Jadi Nabi Adam itu sudah diajarkan semua bahasa. Itu sebabnya kenapa ada banyak sekali bahasa di muka bumi ini, karena awal mulanya ya sudah diajarkan oleh Allah itu. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan setelah ditanyai, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, "Hai Adam, tinggallah di surga bersama nikmatilah kesenangan yang ada di surga." Seperti itu, kecuali jangan dekati satu pohon kayu, karena ini adalah perintahku. Seperti itu. Nah, setelah itu tinggallah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu tinggalnya nggak sendirian ya teman-teman. Allah juga menciptakan istri untuk Nabi Adam bernama Hawa. Mereka tinggal berdua di dalam surga itu dan menikmati kesenangan yang ada di surga. Mereka juga memakai pakaian yang baik, memakan makanan yang baik, meminum minuman yang baik, semua yang di surga. Nah, kemudian setelah diciptakan Nabi Adam itu, para malaikat dan para jin dipanggil semuanya. Terus setelah dipanggil, mereka disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini kan khalifah ya teman-teman. Dan yang dimaksudkan Allah itu untuk bersujud sebenarnya bukan untuk menyembah, tapi hanya bentuk penghormatan. Dan ini kan perintahnya Allah ya. Kalau Allah menyuruhnya bersujud ya harusnya ya bersujud teman-teman, seperti itu. Nggak bisa kita bantah, karena kan Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Tapi ternyata ketika para malaikat itu sujud,
ada yang nggak sujud, yaitu siapa? Ya iblis itu tadi teman-teman, nggak mau sujud. Dan Allah pun bertanya, kenapa kok kamu nggak mau sujud, wahai iblis? Terus iblis itu menjawab, ya Allah, bukankah aku ini diciptakan lebih baik daripada dia? Aku ini dari api, sementara dia itu dari tanah. Jadi dia nggak mau sujud. Lah dari situ Allah pun menjadi marah. Allah pun memerintahkan iblis untuk turun ke bumi dan nggak boleh naik lagi ke atas langit, teman-teman. Turunlah kau, sesungguhnya kau adalah makhluk yang terhina lagi terusir. Nah, karena sudah diusir sama Allah, si iblis ini tadi meminta kepada Allah, baiklah, engkau telah menghukum aku karena aku sesat ya Allah, tapi aku minta kepadamu, tangguhkanlah umurku dan anak keturunanku sampai nanti masanya pada hari kiamat nanti, karena aku mau menggoda Adam dan seluruh anak keturunannya supaya mereka juga sesat, seperti itu. Kemudian Allah pun menjawab, sesungguhnya seluruh kaummu dan seluruh kaummu yang sesat, ya maksudnya ini jin yang sesat seperti iblis ini teman-teman, itu seluruh kaummu yang sesat dan termasuk manusia-manusia yang tergoda olehmu itu akan menjadi penghuni neraka selamanya. Ngeri banget ya teman-teman, seperti itu perintahnya Allah. Kemudian habis itu setelah diusir, iblis ini pergilah mampir ke surga sebelum turun ke bumi dan untuk bertemu dengan Nabi Adam. Tahu nggak teman-teman dia mau ngapain? Dia membisikkan bisikan yang jahat. Nah, bisikan apa itu? Nah, si iblis ini bilang sama Nabi Adam, hai Nabi Adam, tapi manggilnya nggak Nabi ya, dia manggilnya hai Adam gitu. Kamu kan nggak boleh makan nggak boleh mendekati satu pohon itu. Kenapa? Sesungguhnya sini tak kasih tahu, demi Allah. Iblis berkata seperti itu, pakai bilang demi Allah juga sih ya. Nah dia bilang demi Allah, sesungguhnya buah itu yang ada di pohon itu akan menjadikan kamu malaikat, atau setidaknya kamu akan menjadi kekal seperti malaikat. Makanya Allah melarang kamu untuk memakan itu, Adam. Nah dari situlah Nabi Adam mulai tergoda dan akhirnya dia bersama istrinya Hawa itu memakan, teman-teman. Waduh, inilah kesalahan atau dosa pertama dari manusia, teman-teman, adalah tergoda dengan ucapan jin yang bernama iblis ini. Kemudian setelah memakan itu buahnya, tapi ngomong-ngomong ya teman-teman, ini kan ada beberapa sumber yang mengatakan kalau ini buah khuldi ya. Sebenarnya buah khuldi itu adalah ucapan dari iblisnya sendiri ya, karena kata khuld itu sebenarnya berarti kekal. Di saat itu iblis kan bilang bahwa jika kamu memakan buah ini, kamu akan menjadi malaikat kekal, atau setidaknya kamu akan menjadi kekal seperti malaikat. Jadi bisa menjadi malaikat, atau setidaknya kamu tetap jadi manusia tapi kamu kekal, seperti itu. Makanya kamu dilarang makan itu sama Allah. Karena dihasut seperti itu, akhirnya Nabi Adam itu makan bersama istrinya, dan yang terjadi adalah pakaian yang melekat pada Nabi Adam dan Ibu Hawa tiba-tiba lenyap seketika. Memang itulah hukuman Allah yang pertama, karena sudah melanggar hukumnya Allah, sudah melanggar perintahnya Allah, seperti itu. Nah setelah itu Allah pun berkata kepada Nabi Adam, hai Adam, bukankah aku sudah memberitahumu, sudah kuperintahkan untuk tidak mendekati pohon itu? Langsung terkejutlah Nabi Adam. Jadi ketika sudah ditanya seperti itu oleh Allah,
Nabi Adam pun menjawab, "Ya Allah, aku sesungguhnya adalah orang yang merugi, aku adalah orang yang dolim, ya Allah, ampunilah aku bertaubat ya Allah, sesungguhnya aku orang yang dolim. Jika Engkau tidak mengampuniku, aku akan menjadi orang yang sangat merugi." Nah, Nabi Adam sangat merasa berdosa sekali teman-teman, karena sudah melanggar perintahnya Allah. Nah, dari situ Allah menghukum Nabi Adam ini ya, itu untuk sudah kalian semua turunlah ke bumi. Seperti itu akhirnya Nabi Adam, terus Ibu Hawa dan iblis ini tadi turun semuanya ke bumi. Tinggallah kalian di bumi hingga sampai nanti masanya tiba, kalian akan datanglah hari kiamat di sana, dan kau akan diadili dan akan masuk ke surga atau ke neraka pada akhirnya. Nikmatilah kesenangan yang ada di muka bumi sampai pada masanya. Yang dimaksud pada masanya adalah hari kiamat. Itu tadi teman-teman. Nah, disitulah ceritanya kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang bisa kita ambil hikmahnya adalah jika Allah sudah memerintahkan apa yang harusnya kita kerjakan, kita kerjakan. Yang harusnya kita tinggalkan, tentu harus kita tinggalkan tanpa keraguan. Karena kalau kalian ragu-ragu, kalian merasa tergoda oleh bisikan jin, itu akan merugikan diri kita sendiri. Tapi teman-teman, jika kita sudah melakukan perbuatan dosa, sama-sama langsung kita perbaiki, kita bertaubat tanpa nasuha, kita perbaiki, semoga Allah mengampuni, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi seperti itu ya hikmahnya teman-teman dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini. Oke, kalau gitu ceritanya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya tentang nabi-nabi yang lainnya. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita dari Bunda. Sampai jumpa.